Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Sahabat religi kemenakutan diri yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menjadikan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat iman sekaligus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Kaum muslimin, sahabat religi kemenakutan diri yang dirahmati Allah, banyak di antara kita ini diberi kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman, tetapi tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena tidak diberi nikmat kesehatan oleh Allah, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun 1447 Hijriah. Banyak juga saudara-saudara kita diberi nikmat kesehatan, tetapi tidak diberi nikmat iman, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah, sahabat religi kemenakutan diri, kita masih diberi kenikmatan Allah, nikmat iman sekaligus nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sahabat religi kemenakutan diri yang dimuliakan oleh Allah, di ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi saya mengatakan terkait dengan ibadah puasa, buat tujuan ibadah puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini endingnya, tujuannya atau goalnya adalah untuk menjadikan orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, sahabat religi kemenakutan diri yang dirahmati Allah, ibadah puasa ini diterima dan tidaknya ini merupakan hak prerogatif dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi di situ ada tanda-tanda atau indikasi bahwa puasa ini diterima atau tidak. Ini dilihat pasca melaksanakan ibadah puasa. Kalau pasca melaksanakan ibadah puasa, ini perilaku kita, ibadah kita, segala aspek itu lebih baik pasca melaksanakan ibadah puasa, maka ini merupakan satu indikasi bahwa puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, apabila pasca melaksanakan ibadah puasa, ini perbuatan kita jauh dari sisi nilai-nilai agama, atau dalam segala aspek ini perbuatan kita ternyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka bisa dipastikan bahwa ibadah puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Azza
wa jalla. Sahabat religi Kemenak Kota Kediri yang dirahmati Allah, kalau ibadah puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka puasa kita ini termasuk kategori puasanya orang-orang yang umum. Sebagaimana hadis Nabi, kam min so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Sahabat religi Kemenak Kota Kediri yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal ini yang menyebabkan ibadah puasa kita ini menjadi kurang atau kurang sempurna. Di antaranya, di dalam melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan juga perbuatan ghibah. Perbuatan ghibah ini termasuk kategori perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai ibadah puasa kita. Atau dalam bahasa Jawanya atau bahasa kerennya itu kan rasan. Nah, kalau ibadah puasa, di dalam ibadah puasa kita masih juga melaksanakan perbuatan ghibah atau ngerasani, maka ini juga mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Kemudian berikutnya yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita adalah adu domba. Adu domba ini juga perbuatan yang setidaknya ini mengurangi kesempurnaan ibadah puasa kita. Kemudian perbuatan yang lain, yakni berbohong di bulan puasa. Berbohong ini juga kategori perbuatan yang bisa merusak kesempurnaan ibadah puasa kita. Kemudian selain itu ada berupa melihat sesuatu gambar atau video yang mengandung unsur pornografi dan timbul syahwat, maka ini juga termasuk kategori perbuatan yang mengurangi nilai ibadah puasa kita. Kita melihat sahabat religi Kemenak Kota Kediri, sekarang ini kan zamannya digitalisasi, oleh karena itu ya setiap orang ini sudah mempunyai handphone. Kita melihat di handphone tentu ini banyak menu-menu ya, atau gambar-gambar yang kadang gambar-gambar itu bisa mengandung unsur pornografi. Oleh karena itu, apabila di bulan puasa ini kita melakukan atau melihat gambar-gambar tersebut kemudian timbul nafsu syahwat kita, ini juga akan mengurangi nilai ibadah puasa kita. Kemudian yang lain yakni sumpah palsu. Kita bersumpah tetapi sumpah itu ternyata tidak benar, tetapi sumpah itu mengandung kepalsuan. Ini juga mengandung perbuatan yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa kita. Kaum muslimin, sahabat religi Kemenak Kota Kediri yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, harapan kita, ya, apa yang saya sampaikan tadi, hal-hal yang bisa merusak kesempurnaan ibadah puasa kita, ini kita hindari agar kita ini tidak termasuk kategori orang-orang sebagaimana hadis Nabi, kam min so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus, sehingga kita termasuk bagian puasanya orang-orang yang amal. Harapannya kalau kita nanti bisa menghindari hal-hal tersebut, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, harapannya kita bisa naik predikat puasanya, bisa
mencapai sebuah predikat puasanya orang yang khusus, sehingga kita nanti bisa sesuai dengan ayat Al-Quran ayat 183 tadi, yakni la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi refleksi bagi kita, agar kita di bulan Ramadan ini dalam melaksanakan ibadah puasa harus lebih berhati-hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.